Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku Trika. Di video kali ini aku akan nge-share tentang cara belajar yang efektif dan efisien yang terbukti ampuh untuk meningkatkan prestasi secara gradual. Nah, gimana caranya? Tonton terus videonya sampai habis. Tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari aku. Jadi, ceritanya dulu waktu aku masih SD, prestasi aku tuh biasa-biasa aja. Tapi setelah aku lihat salah satu temanku setiap tahun namanya selalu dipanggil karena dia berhasil jadi juara, kemudian aku berpikir, kok dia bisa, kenapa aku enggak? Dan rasanya senang banget ketika ngelihat dia maju gitu ya ke atas podium, nerima hadiah, disenangin guru-guru, punya banyak teman. Nah, disitulah motivasi aku untuk merubah cara belajar aku gitu. Sebenarnya waktu itu emang sederhana banget niatnya. Cuman pengen juara dapat hadiah, namanya juga anak kecil gitu ya. Nah, disitulah mulai kelas 4 prestasi aku tuh mulai meningkat. Sampai kelas 5, kelas 6 mulai tuh dapat juara. Terus aku masuk SMP juga alhamdulillah dapat juara kelas sekaligus juara umum. Terus juga aku mulai mengeksplor diri aku keluar dengan mengikuti perlombaan di tingkat kota, tingkat provinsi, dan alhamdulillah rata-rata menang. Kemudian aku masuk sekolah SMA favorit di kotaku bersama prestasiku juga lumayan bagus sampai aku bisa ekspor perlombaan tingkat nasional. Nah, puncaknya adalah ketika aku diterima di Universitas Gadjah Mada melalui jalur undangan. Dan itu semua nggak terlepas dari prestasi aku selama di sekolah maupun kegiatan-kegiatan perlombaan yang aku ikuti di luar sekolah. Dan itu pastinya juga tidak terlepas dari cara belajar aku yang sudah aku ubah semenjak aku di sekolah dasar. Jadi memang dulu waktu aku masih SD, satu-satunya motivasi aku untuk dapat prestasi itu ya cuma pengen dapat hadiah, disenengin guru, punya banyak teman-teman gitu. Aku saat itu belum mengerti sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan belajar, bagaimana proses belajar, bagaimana menginterpretasikan informasi yang aku pelajari gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku mulai masuk ke SMP, SMA, nah disitulah aku mulai mengerti apa arti belajar. Mungkin selama ini kalian juga punya keluh kesah yang sama yang aku alamin dulu. Kalau kalian sudah coba belajar banyak gitu ya, baca buku juga banyak, ikut les sama guru, ikut bimbel di luar, tapi rasanya masih sulit untuk mengerti pelajaran yang kalian pelajari, masih sulit untuk meningkatkan prestasi di sekolah. Nah, di situ aku mulai dapat kesimpulan dua hal. Mungkin yang pertama adalah kalian baru sampai pada proses membaca, belum belajar. Yang kedua, mungkin selama ini teknik kalian dalam belajar masih ada yang salah. Nah, disinilah aku akan coba ulas balik cara belajar aku dulu, dari aku SD sampai aku kuliah. Dan sebenarnya masih diterapin sih sampai sekarang karena belajar itu kan nggak mesti melulu harus di sekolah ya. Belajar itu kan bisa di mana aja. Nah, ini mudah-mudahan bisa juga bekerja di kalian. Nah, sebelum masuk ke teknik belajar, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu belajar. Menurut Richard Mayer dalam Encyclopedia of Educational Research, belajar adalah perubahan yang relatif permanen terhadap pengetahuan dan perilaku seseorang akibat pengalaman. Sementara menurut Tony Bingham dan Marcia Connor dalam The New Social Learning, belajar adalah proses transformatif dari informasi yang kita peroleh, yang dimana ketika kita internalisasikan dengan pengalaman yang kita miliki, itu akan membawa perubahan terhadap pengetahuan dan apa yang kita lakukan. Sehingga dalam belajar kita mengenal yang namanya 3 tahapan. Yang pertama adalah input, yang kedua proses, yang ketiga adalah refleksi. Oke, sekarang kita masuk kepada tips yang pertama, yaitu pelajari konsep. Mempelajari konsep itu tidak sama dengan menghafal. Mempelajari konsep adalah mempelajari apa sih inti dari materi yang sedang kalian pelajari gitu. Selama 16 tahun ya aku sekolah dari SD sampai kuliah, di situ aku menemukan sebuah pola bahwa dalam buku yang kalian pelajari, itu ada paragraf-paragraf yang isinya memang inti,
penjelasan maupun penegasan. Nah, yang sebaiknya kalian put attention adalah untuk kalian pelajari, yaitu adalah paragraf-paragraf inti. Nah, ini yang aku sebut dengan konsep. Bagaimana cara kita mengetahui konsep? Pertama, coba kalian lihat halaman pertama dari buku kalian. Di situ pasti ada yang namanya learning outcome atau keluaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi tersebut. Nah, itu yang seharusnya kalian catat. Itulah topik-topik inti yang harus kalian pelajari. Jadi bukan satu materi atau satu buku random kalian belajar semua, tapi intinya nggak dapat. Jadi pertama adalah pelajari konsepnya dengan cara melihat learning outcome yang diharapkan dari mempelajari materi tersebut. Masih seputar mempelajari konsep, cara yang kedua adalah dengan membuat catatan pribadi. Tapi tipsnya adalah buat catatan pribadi menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi membuat catatan itu tidak sama dengan mengcopy paste apa yang ada di buku atau apa yang ditulis oleh guru kalian di papan tulis ke dalam buku catatan. Itu sama saja kalian bekerja seperti mesin fotokopi. Membuat catatan pribadi itu lebih baik menggunakan bahasa sendiri. Kenapa? Karena pada saat kalian membuat atau menulis dengan bahasa sendiri, ada informasi yang sebelumnya kalian olah. Ada informasi yang sebelumnya harus kalian interpretasi. Kemudian kalian tulis menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi, ketika misalnya buku ini ngomongin tentang apa, kemudian guru mengulang di kelas, kemudian dia memberikan materi tentang apa, itu coba kalian gabungkan, kalian interpretasikan sendiri, kalian rangkum sendiri menjadi sebuah kesimpulan. Oke, nah itu usahakan caranya adalah dengan menulis pakai bahasa kalian sendiri. Selain lebih mudah diingat, cara ini juga efektif untuk meningkatkan pemahaman kalian. Ini materi sebenarnya ngomongin apa sih? Ketimbang kalian hanya mengcopy paste apa isi buku ke dalam buku catatan. Nah, pada saat kalian membuat catatan, menginterpretasikan apa yang diomongin di buku, apa yang diomongin sama guru ke dalam buku catatan kalian, sebenarnya itu kalian sedang mengolah informasi. Disitulah letak proses belajar. Jadi usahain jangan sekali lagi hanya mengcopy paste apa yang di buku, apa yang ditulis di papan tulis ke dalam buku catatan kalian. Nah, mungkin itulah penyebabnya kenapa kalian udah belajar banyak, udah baca banyak, tapi nggak masuk-masuk nih pelajaran di otak kalian. Mungkin kalian baru sampai tahap masukkan input, belum memprosesnya. Begitu. Ada juga cara lain untuk mempelajari konsep adalah dengan membuat mind map atau semacam peta konsep. Dan usahakan peta konsep yang kalian buat itu adalah peta konsep buatan kalian sendiri. Bukan peta konsep yang ditulis di buku paket kemudian kalian pindahkan ke buku catatan. Bukan ya, tapi sekali lagi tulislah peta konsep ala kalian sendiri. Tujuannya untuk apa sih? Peta konsep ini digunakan agar kalian belajarnya itu runtut. Belajar itu harus ngalir, jangan random. Karena kalau misalnya kalian belajarnya random, lompat-lompat, ketika kalian mengalami kesulitan pada materi yang sifatnya intermediate, kalian nanti akan stuck dan ya susah gitu untuk lanjut ke materi yang levelnya advance. Kenapa? Karena basic materinya itu belum kalian pelajari. Misal, pada saat kalian belajar materi biologi misalnya tentang peredaran darah. Sebelum kalian mengetahui bagaimana sistem peredaran darah itu bekerja, ada baiknya kalian pelajari dulu istilah-istilah dalam peredaran darah, supaya nanti pada saat kalian mempelajari tentang sistem peredaran darah, dan di situ keluar istilah-istilah alveolus, vena cava superior, vena cava inferior, arteri, bilik kanan, bilik kiri, kalian udah nggak bingung lagi, kalian langsung tek-tek-tek, oh ini maksudnya ini gitu. Jadi itu juga sebagai salah satu cara supaya ketika kalian menemukan kesulitan itu nggak langsung quit dan akhirnya jadi males belajar lagi. Mungkin selama ini kalian belajarnya masih random, lompat-lompat. Nah, itu yang bikin kalian jadi susah untuk mengerti materi. Tips yang kedua adalah dengan mengeksplor contoh sebanyak-banyaknya. Ini efektif diterapkan untuk pelajaran yang sifatnya hafalan. Misal, lagi-lagi aku coba ngasih contoh untuk pelajaran biologi. Misalnya kalian belajar tentang ciri-ciri burung. Daripada kalian menghafal ciri-ciri burung, satu punya sayap, yang kedua bernafas dengan paru-paru, kenapa tidak coba mengeksplor foto organ burung gitu.
Di situ kalian amati, benar nggak sih apa yang diomongin di buku dengan apa yang aku temuin di organnya burung. Di situ kalian nanti interpretasikan lagi ke dalam buku catatan kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Di situ juga mulai tuh kalian mengolah informasi yang kalian pelajari dari foto yang kalian lihat, dari kata-kata yang ada di buku, begitu. Ini juga aku terapin waktu aku di kuliah. Waktu itu aku belajar tentang pembiayaan infrastruktur. Di situ kami harus istilahnya menghafal ciri-ciri pembiayaan infrastruktur menggunakan equity financing dan loan financing. Nah, daripada aku menghafal, aku lebih condong untuk mencari contoh proyek yang menggunakan equity financing dan loan financing. Di situ tuh mulai kelihatan bedanya. Nah, inilah lebih enak menurut aku untuk dipelajari ketimbang menghafal dan juga lebih mudah bagi aku untuk mengeksplor wawasan yang lebih luas terkait dengan materi itu. Tips yang ketiga adalah dengan practicing and recall. Teknik ini cocok diterapin untuk pelajaran yang sifatnya matematis, seperti fisika, kimia, dan matematika. Nah, gimana caranya? Yang pertama tetap pelajari dulu konsepnya sampai habis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman kalian sebenarnya materi ini mau ngebahas tentang apa sih. Setelah itu, baru kalian berlatih soal. Tapi dimulai dari soal-soal yang levelnya emang basic, yang dasar. Pada saat kalian menemukan variasi pada soal-soal yang levelnya basic, kalian recall lagi konsep yang sudah kalian pelajari. Setelah itu, kalian mulai coba berlatih soal dengan soal-soal yang levelnya intermediate. Sama, pada saat kalian menemukan variasi lagi, kalian recall lagi konsep yang sudah kalian pelajari, kemudian coba lagi soal-soal yang levelnya advance. Begitu seterusnya, konsep berlatih soal, konsep berlatih soal. Nah, sama seperti kalian ketika melewati suatu jalan, apabila jalan itu sudah terbiasa kalian lalui, pasti kalian akan lebih mudah untuk menghafal detail-detail dari jalan itu. Misal, di sebelah kanan ada trotoar, di sebelah kiri ada rumput. Oh, 10 meter dari trotoar tuh ada lampu lalu lintas dan sebagainya. Sama dengan belajar. Ketika kalian memahami konsep kemudian berlatih soal, konsep lagi berlatih soal, dan itu saja yang kalian pelajari secara terus-menerus, lama-kelamaan detail-detail dari pelajaran itu akan mudah kalian pahami, akan lebih cerap, akan lebih mudah kalian serap. Begitu. Jadi jangan lupa pada saat kalian belajar pelajaran yang sifatnya matematis untuk banyak-banyak berlatih soal dan recall kembali konsep yang sudah kalian pelajari. Tips yang keempat adalah mengajar. Dengan mengajari orang lain, sebenarnya kalian sedang mengulang materi yang sudah kalian pelajari. Dengan mengajar juga nanti akan timbul diskusi antara kamu dengan teman kamu yang kemudian semakin memperkaya pemahaman kamu tentang materi itu. Jadi jangan pelit-pelit untuk mengajar, karena ini sebenarnya adalah simbiosis mutualisme antara kamu dan teman kamu. Dia dapat ilmu dari kamu, dan kamu juga bisa mengulang apa yang sudah kamu pelajari. Syukur-syukur nanti dalam dialog atau diskusi kalian, ada hal-hal baru juga yang kamu pelajari yang tadinya belum sempat kamu ketahui. Gitu. Dan tips yang kelima adalah pelajari sesuai dengan gaya belajar kalian. Misal kalian lebih suka belajar dengan menggunakan audio atau visual, lebih suka belajar sendiri atau belajar kelompok, silahkan. Yang penting teknis-teknisnya atau cara belajar kalian itu benar, apapun gaya belajar kalian, insya Allah itu pasti akan masuk ke dalam memori kalian. Oke, mungkin sekian video dari aku. Kalau kalian ngerasa ini bermanfaat dan suka, jangan lupa klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian dan ke saudara-saudara kalian. Dan aku doakan semoga di tahun ajaran yang baru ini akan ada peningkatan prestasi yang lebih signifikan terhadap kinerja belajar kalian, baik di sekolah maupun di universitas. Bye!